ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dalam kondisi yang ridho dan diridhoi oleh Tuhan. Mana caranya nafsu kita ini dikenalkan kepada yang menciptakannya terlebih dahulu. Nah, metodologi untuk mengenalkan kepada nafsu inilah yang harus dipahami. Sound on. Saung Langit TV spesial Ramadan. Jelegar, jeleger, jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya BJ di Saung Langit, dan dalam kesempatan kali ini seperti biasa saya ditemani dengan sahabat kita yaitu Kang Bana. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat selalu Kang ya. Iya, masih banyak umat yang membutuhkan Kang. Iya, seperti yang sudah kita kaji di minggu yang lalu, bahwa sempat disinggung ya Kang. Kemarin itu sempat disinggung tentang kajian ihsan. Jadi di dalam konsep Islam itu ada iman, Islam, dan ihsan. Dan sepengetahuan saya, ihsan itu sesuatu keilmuan yang membahas tentang jiwa, dan keilmuan itu dinamakan tasawuf. Dan di dalam tasawuf itu sendiri ada konsep taholli, tahalli, dan tajalli. Dan di season kali ini kita tidak akan membahas semuanya lah ya tentunya, karena memang waktunya yang sangat terbatas sahabat. Jadi insya Allah di season saat ini kita akan coba sedikit membedah tentang konsep taholli itu sendiri. Nah, taholli kan, taholli itu sepemahaman saya itu adalah konsep pengosongan diri dari sifat-sifat yang tercela, sehingga menuju menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Dan selain itu lebih dalam lagi, pengosongan diri dari selain Allah itu sendiri. Nah, apa nih Kang yang bisa digali dari konsep taholli itu sendiri? Ya, kalau berbicara tentang taholli, ini adalah kajian yang paling utama. Taholli itu kalau secara bahasa kan artinya pengosongan. Maknanya adalah mengosongkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Iya. Nah, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk ini menjadi kajian yang panjang akhirnya. Apa sih yang mau dikosongkan? Kan begitu. Betul. Jadi kalau misalkan tidak tahu apa yang harus dikosongkan, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Iya. Maka ketahui dulu apa sih sebetulnya penyakit-penyakit yang kita miliki ini, sehingga kita tahu ini harus dibuang. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita nggak tahu nah, apakah harus dibuang atau tidak. Tentunya penyakit batin lah ya. Nah, penyakit batin. Nah, maka karena semacam ini, yang namanya taholli ini adalah kalau diibaratkan air yang ada di gelas itu kan bisa saja air tersebut bermacam-macam. Dalam arti masih campur lah ya, ada yang bersih, ada yang kotor. Maka kosongkan dulu semuanya, dikosongkan benar-benar kosong, benar-benar tidak ada isinya. Nah, itulah taholli. Nah, totalitas pengosongan diri. Totalitas, sehingga betul-betul kosong dari siapapun, dari apapun. Kalau
lebih dalamnya ke sana. Iya. Jadi sehingga nanti arahnya akan menunjuk kepada apa sih yang harus dipenuhi di dalam gelas tersebut kan gitu. Nah, tapi yang harus dipahami juga adalah ya tadi sifat-sifat itu apa saja sih, dan letak sifat-sifat keburukan kita itu ada di mana. Pada yang lalu itu pernah disinggung kan bahwa ada yang disebut dengan nafsu. Nah, takholi ini kaitannya bagaimana kemudian memerangi hawa nafsu. Jadi untuk awal mungkin berarti mengenali nafsu itu sendiri. Jenis-jenis nafsu tentunya ya. Jadi kita kenali jenis nafsu itu sendiri, baru kita akan memahami konsep bagaimana seharusnya takholi itu diterapkan pada diri kita. Kalau berbicara nafsu itu kan nafsul ammaratu bisu, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul ammaratu bisu ini adalah sifat asli dari nafsu yang dimiliki. Sebagai ujian bagi manusia itu yang terberat itu di nafsu. Nafsu inilah yang kemudian selalu mengajak kepada keburukan. Jadi indikasinya sudah pokoknya kalau misalkan kita ada ajakan buruk itu dari nafsu ammaratu bisu. Nah, kalau misalkan selalu mengikuti maka kita akan menjadi orang yang liar, dan ini akan begitu tersesat sekali. Maka ya harus tahu itu. Nah, ada lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih belum stabil. Diajak ibadah dia Silakan, mau. kopinya sorry kamu. Siap. Nafsu lawamah itu diajak ibadah dia mau, tapi diajak maksiat juga masih mau. Ini bisa juga seperti itu. Jadi kadang waras, kadang edan. Begitu. STMJ lah. STMJ, betul. Nah, maka harus diproses nih. Kedua nafsu ini harus disingkirkan sampai kepada puncaknya adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah dan nafsu mutmainnah ini yang disinggung di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dalam kondisi yang ridho dan diridhoi oleh Tuhan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Maka masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa di dalam ayat ini yang dipanggil oleh Allah itu hanyalah nafsul mutmainnah. Nah, definisi nafsul mutmainnah itu yang seperti apa? Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang betul-betul tenang, nafsu yang sudah mengenal bahkan mencintai Tuhan. Kalau sudah dalam kondisi tersebut, maka ada perintah nanti oleh Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Jadi kita ini punya nafsu, kembalikan kepada Tuhan harusnya. Nah, ketika sudah kembali kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan meridhoi nafsu kita tersebut. Setelah diridhoi, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Gitu. Nah, ini tahapan nafsu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kita lebih fokus kepada indikasi-indikasi yang ada di dalam nafsu kita itu seperti apa sih. Contoh misalkan ada syirik, ada ingkar, ada munafik, ada sombong, ada hasud, ada riya, ada ujub, ada dengki, ada fitnah, macam-macam penyakit hati yang ketika itu dipahami, semuanya harus dikosongkan dan dihilangkan dalam diri kita. Nah, ini tugas berat, mungkin bisa sampai seumur hidup kita belum sampai selesai. Nah, sementara seperti ini kan, bahwa sudah menjadi fitrah manusia itu sendiri semenjak manusia itu dilahirkan ke dunia, itu sudah dibarengi dengan nafsu-nafsu itu sendiri. Betul. Tentunya nafsu itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, konteks yang betul itu sebetulnya apa? Dihilangkan, ditekan, atau nafsu ini diapakan nih sama kita nih? Lebih tepat sih sebetulnya bagaimana kemudian nafsu yang kita miliki ini kita transformasikan kepada sesungguhnya atau sebetulnya. Kita arahkan nafsu ini menjadi mutmainnah. Jadi kalau masih liar itu masih belum diarahkan, maka kaitannya dengan kajian hati tadi. Nah, yang menjadi
jadi bahan kajian itu sebetulnya kita pahami dulu di penyakit-penyakit. Contoh misalkan sombong. Ini fitrah kemanusiaan. Iya. Semua orang pasti merasa paling baik Dan tidak terselamatkan kadang oleh hal Nah, itu. ini yang paling susah untuk dihilangkan itu diantaranya adalah sombong. Saya ganteng, saya pintar, saya paling benar, saya paling berjasa, saya paling berprestasi, saya paling segala-galanya. Itu kan bentuk kesombongan kita. Padahal kalau misalkan mau berpikir tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita dalam ranah kemudian Allah mentakdirkan menjadi orang yang baik misalkan, itu kan anugerah. Itu kan anugerah. Ketika anugerah itu adalah didapat dari Allah. Kalau didapat dari Allah, kenapa kita mengaku? Nah, ini persoalannya. Kalau diaku, mengklaim bahwa kitalah yang bekerja, bahwa kitalah yang melahirkan itu yang menjadi bermasalah. Nah, ini kajian nafsu itu seperti itu. Maka harus bagaimana ketika punya sifat sombong? Contoh, misalkan saya punya prestasi. Melihat prestasi yang sudah diraih oleh kita, yakinkan bahwa itu adalah minallah, dari Allah. Nah, ketika dari Allah, maka apa yang akan terjadi? Tidak ada klaim orang dari Allah. Kenapa dari Allah? Ya memang tubuh kita dari Allah. Kita punya daya, punya usaha, punya kekuatan sehingga bisa melakukan sesuatu. Itu kan dari kekuatan Allah. Lalu kenapa kemudian kita mengklaim bahwa itu dari kita? Kan sama sekali tidak ada. Dan ketika melakukan kebaikan itu hakikatnya karena Allah memberikan cahaya kepada hati kita sehingga hati kita bergetar, lalu kemudian hati kita menggerakkan sebuah bisikan-bisikan yang baik, akhirnya melakukan kebaikan itu sendiri tanpa ada cahaya yang dari awal, yakni cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan terjadi kebaikan-kebaikan itu. Nah, untuk ada tidak sih metode yang untuk untuk meredakan nafsu itu atau mengendalikan nafsu itu sendiri, khususnya nafsu lawamah, amarah gitu. Jadi untuk mengendalikan itu sebetulnya secara konsepsi, jadi bagaimana caranya nafsu kita ini dikenalkan kepada yang menciptakan dan terlebih dahulu. Nah, metodologi untuk mengenalkan kepada nafsu inilah yang harus dibahas. Maka dalam tataran thariqah itu, pertama yang harus dilakukan sebuah metodologi taubat. Nah, taubat identik dengan istighfar, membaca Astaghfirullahaladzim. Maka di dalam kajian thariqah itu, semua thariqah yang pertama kali dibaca adalah istighfar. Nah, mohon maaf dipotong sedikit nih Kak. Nih terkadang mungkin ada sahabat-sahabat yang bingung, apa sih kaitannya antara tasawuf dengan thariqah itu gitu loh. Oh, ini kajiannya agak panjang sebetulnya. Thariqah itu adalah salah satu sisi tasawuf, bagian daripada tasawuf, cabang dari tasawuf itu ya, sendiri. kalau misalkan mau diklasifikasi. Tapi yang namanya tasawuf itu kan banyak. Kalau kajiannya keilmuan, ada tasawuf namanya tasawuf falsafi. Jadi kajiannya tasawuf, tapi dikaitkan dengan sebuah logika filsafat. Ada tasawuf namanya tasawuf amali, khusus membahas tentang amal. Ada yang tasawuf akhlak, ya bagaimana mengkondisikan akhlak. Nah, dari tasawuf amali atau akhlak inilah lalu ada yang disebut dengan thariqah. Nah, di thariqah ini bisa dikatakan bahwa kecenderungan jenisnya adalah tasawuf akhlaki dan amali. Bagaimana kemudian mengkondisikan amal kita, bagaimana mengkondisikan akhlak kita. Jadi seperti itu. Bahkan di akhir-akhir itu ada tasawuf modern. Iya. Tasawuf modern. Jadi esensi tasawuf kemudian diterapkan di dunia yang sudah modern. Disesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Nah, kaitannya taholli dengan konsep
apa namanya konsep toreko itu sendiri? Ya, kalau misalkan kita pahami bahwa toriko itu tujuannya apa sih? Nah itu dulu. Toriko itu kan artinya jalan. Jalan apa yang dimaksud? Jalan menuju Allah, gitu kan? Nah ternyata ketika membahas jalan menuju Allah, ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah ini pembahasannya toriko di situ. Ketika kita pengen menyatakan, jadi kita pengen berjalan menuju Allah, pertama kali yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita dari perbuatan batin maupun zahir yang buruk. Zahir dan batin, bukan hanya batinnya saja, tapi yang kelihatan tampak oleh manusia juga harus kelihatan baik. Ada yang hanya batinnya saja, itu nggak bisa. Jadi tidak seimbang akhirnya. Tidak seimbang. Tapi kalau misalkan mau dibuka, aslinya kalau misalkan secara zahir itu belum tampak kebaikannya, ya berarti secara batin juga belum selesai. Karena yang terjadi kelihatan secara zahir itu efek daripada positioning batinnya, seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa di torekoh inilah diajarkan metode-metode bagaimana cara membersihkan jiwa tentunya ya. Bisa dibilang seperti itu. Betul. Jadi awal pertama kali yang dilakukan orang bertorekoh itu kan takhallud, mensucikan jiwa dari sesuatu yang buruk. Maka jalannya itu adalah tadi setelah mengenal bagaimana positioning nafsu kita, maka kita menjaga agar tidak kembali kepada keburukan. Apa jalannya? Membaca istighfar. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan hanya dengan membunuh satu penyakit hati saja itu harus beristighfar sampai 100.000 kali. Itu satu penyakit, dan itu pun itu belum menentukan secara pasti bahwa itu akan hilang. Nah itu. Dan ketika dibuka, apakah kemudian penyakit-penyakit hati ini ada berapa sih? Kalau dibuka, diperinci lebih dalam lagi, itu sampai ratusan ribu penyakit hati. Nah, kita nggak tahu ya, penyakit hati sampai ratusan itu apa. Mungkin penjabaran penyakit itu pengembangan daripada definisi penyakit hati itu yang kemudian berkembang sebetulnya. Dan itu semuanya harus dibersihkan dari diri kita. Makanya prosesnya ya panjang, dan tidak jarang dengan istighfar ini lalu kemudian orang akan merasakan sesuatu. Jadi getaran pertama itu istighfar. Esensi istighfar itu apa sih? Meminta ampunan kepada Allah. Disadari dulu bahwa kita ini penuh dosa. Konsep tobat lah. Nah itu konsep tobatnya begitu. Kita ini biasa sadari dulu bahwa kita ini penuh dosa. Mulut kita penuh maksiat, mata kita penuh maksiat, tangan kita penuh maksiat, semua sekujur tubuh kita ini penuh maksiat. Maka bagaimana caranya supaya tidak maksiat? Ya kan? Kenalkan seluruh anggota tubuh kita kepada yang menciptakan kita. Nah, di antara caranya untuk menghapuskan itu semua kekotoran-kekotoran yang ada di dalam diri kita, ya istighfar. Luar biasa istighfar ini. Istighfar. Jadi makanya ada yang di pagi hari 100, sore hari 100, ada yang pagi hari 100, kemudian di maghrib itu 100 juga. Ada yang setiap kali setelah selesai sholat istighfar. Nah ini tergantung daripada torikoh yang mereka ikuti. Ya, dan tentunya pada saat kita masuk ke ranah tasawuf dan dengan metodologi torekoh tentunya harus dengan bimbingan seorang mursyid ya kan? Karena tanpa ada bimbingan seorang mursyid dikhawatirkan dengan keilmuan yang sangat sedikit dan jiwa yang masih labil akan tersesat dan akan kembali kepada keburukan itu sendiri. Jadi kalau misalkan saya gambarkan bahwa yang namanya mursyid itu kan murabbir roh, orang yang mampu mentarbiyah roh, bukan hanya jasad, bukan hanya hati, bukan hanya akal, tapi ruh yang ditarbiyah. Nah ini seorang mursyid.
Jadi yang paling pangkal, yang paling kekal, yang akan diproses oleh seorang mursyid adalah ruh. Kalau yang lainnya itu kan jasad rusak gitu kan, akal hati itu hanya sebagai pelengkap saja. Tetapi yang paling menjadi kekuatan adalah ruh. Maka seorang mursyid, positioning seorang mursyid, dia memahami betul ruh. Memahami betul ruh. Orang yang sudah memahami ruh, maka secara otomatis dia akan memahami hati, akan memahami akal, akan memahami nafsunya. Karena semacam ini mursyid itu bisa paham. Hanya baru misalkan melihat seseorang, itu sudah tergambar semua itu. Ruhnya udah kelihatan, pikirannya sudah kelihatan, kemudian hati yang masih ada kekotorannya juga kelihatan. Jadi seperti ada visual yang tampakkan. Ada tulisan-tulisannya. Ini penyakitnya ini penyakitnya ini, penyakitnya ini. Dan termasuk memahami kapasitas. Kajian kita malam ini sangat menyentuh sekali, dan berharap sekali untuk sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten kali ini bisa lebih memaknai, bisa lebih mensikapi dan bisa mendudukkan nafsu itu sendiri pada tempatnya, sehingga bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu itu sendiri, tapi kitalah yang mengendalikan nafsu itu, sehingga nafsu lawamah, nafsu amar, dan nafsu-nafsu yang lainnya itu bisa kita mutmainnahkan. Dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Bana, bahwa setelah tahapan taholli, setelah tahapan pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, pengosongan dari diri dari selain Allah, maka selanjutnya kita akan masuk ke konsep tahalli. Dan tentunya pada saat kita melakukan tahapan taholli ini sendiri adalah dengan satu yang pasti adalah dengan keinginan yang kuat tentunya, Kang Bana, dengan keinginan kuat, dengan tekad yang kuat. Dan satu catatan, carilah mursyid yang tepat, carilah mursyid yang sanad keturunannya mudah-mudahan sampai ke Rasulullah, atau minimal paling tidak sanad keilmuannya itu sampai ke Rasulullah, sehingga kita tidak salah arah, kita selalu bisa ada di jalannya Allah, ada di jalannya Rasulullah. Rasulullah ini sudah membuat jalan, kita ikuti jalannya Rasulullah SAW ini, sehingga pemurnian jiwa kita bisa lebih totalitas kepada Allah. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa di sini para sufi menegaskan bahwa hakikat sesungguhnya manusia adalah rohaninya. Ia adalah muara dari segala kebajikan. Kebahagiaan badani sangat tergantung pada kebahagiaan rohani. Tidak terikat pada wujud luar jasmani manusia itu sendiri. Sebagai inti hidup, rohani harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Semakin tinggi rohani diletakkan, kedudukan manusia akan semakin agung. Jika rohani berada pada tempat rendah, hina pula lah hidup manusia. Fitrah rohani adalah kemuliaan, jasmani pada kerendahannya. Badan yang memiliki rohani tinggi akan selalu menuntut pemenuhan kebutuhan rendah hewani. Dan ingat bahwa rohani itu hendaknya dibebaskan dari keinginan-keinginan hewani. Jadi pesan kami dari Saung Langit, tetap istiqomah, carilah seorang mursyid yang betul-betul bisa membimbing kita dan selalu berada di jalan Allah, dan minimal kita berada di lingkungan dan ikhwan yang satu perjalanan. Mungkin seperti itu ya Kang Bana. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan lagi ya Pak? Sebetulnya masih banyak sih ya, tapi saya coba lebih
singkat bahwa dalam urusan pengosongan jiwa ini betul-betul harus dikokohkan, karena yang namanya nafsu itu berkelindan di nafsu. Saya contohkan begini, misalkan ada orang yang sudah istiqomah dalam ibadahnya, dia sudah sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, bahkan dia sudah melakukan sholat sunnah yang lain. Contoh misalkan tahajud, dia tidak pernah itu tidak tahajud itu setiap harinya, tahajud terus. Lalu kemudian nafsunya berbicara. Apa yang dia bicarakan? Dia ngomong begini, oh ternyata saya sudah istiqomah ya. Padahal kalimatnya sedikit Terpleset di situ ya. Dia merasa kagum dengan dirinya. Saya ternyata sudah istiqomah ya. Oh, coba kita lihat bahasanya. Ketika merasa bahwa dia sudah istiqomah, artinya pada saat itu dia mengesampingkan cahaya Tuhan yang sudah Tuhan pancarkan kepada diri. Padahal kalau misalkan Tuhan itu memancarkan sesuatu, baru kemudian dia bisa melakukan itu. Tanpa ada pancaran cahaya disebut dengan nurul jamalnya Allah, cahaya keindahan Allah, maka ya orang akan melakukan sesuatu yang baik. Tapi ketika tidak ada, nggak bisa. Lalu kemudian ketika itu disebabkan dari nurul jamal, kenapa dia merasa bahwa dia yang melakukan itu? Jadi kalau misalkan bisa diberikan kesimpulan, manusia itu nggak pernah ada baiknya kalau tidak ada nurul jamal tadi. Makanya bahasanya nurul jamal, cahaya keindahan. Ketika manusia dipancari nurul jamal, maka tampak keindahan. Tapi bayangkan kalau misalkan Kemilaunya kelihatan. Kemilaunya, keindahannya kemudian ditarik semua sama Allah, ada nggak keindahannya? Nggak ada sama sekali. Maka dari itu yang disebut dengan penyakit ujub. Ujub itu takjub terhadap diri sendiri. Maka cobalah, ini yang sering kadang tidak dirasakan oleh kita. Contoh, misalkan hal yang lain, kita sering melakukan terobosan yang kemudian diakui oleh masyarakat. Kadang kita tidak sengaja ngomong, namun duduk karena kita sih. Kalau bukan karena saya sih, itu tidak akan terjadi seperti ini, tidak ada perubahan dan lain sebagainya, gitu kan? Itu kesombongan yang begitu besar sekali. Tanpa disadari. Nah itu indikasi nafsu. Jadi berkelindannya nafsu dalam urusan sampai dalam urusan ibadah sekalipun itu sangat berperan sekali. Lagi enaknya Allahu Akbar, saya sudah khusyuk. Bilangnya begitu. Padahal ya ketika merasa saya sedang khusyuk, dia tidak khusyuk. Ya kan? Sesungguhnya itu ya. Dia tidak khusyuk, merasa khusyuk, tidak khusyuk. Orangnya khusyuk baru kepikiran dia khusyuk atau tidak. Maunya sedang menghadap dengan Allah kan gitu. Nah begitu. Jadi memang sangat lembut sekali yang namanya nafsu berbicara itu. Dalam segala hal, dalam segala lini, nafsu itu selalu berkecamuk dan selalu mempengaruhi. Makanya kan Nabi itu kan menyampaikan berperang itu adalah peperangan yang kecil. Ada peperangan yang begitu besar, jihad yang begitu besar. Apa itu? Lawan hawa nafsu. Karena semacam tadi, orang yang sudah istiqomah ibadahnya sudah puluhan tahun sekalipun, bahkan misalkan diberikan kesempatan sampai ratusan tahun sekalipun, ribuan tahun sekalipun, iblis contohnya, itu dia menafikan semuanya. Apa? Karena yang dia lihat Adam. Ya kan? Konsepnya kan tadi Sosok Adamnya ya. yang dilihat adalah Adam. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis nggak mau. Ngapain, saya sudah 2000-an tahun kok. Reputasi ibadah saya itu sudah ribuan tahun terlebih dahulu ditimbang Adam. Kenapa saya harus bersujud, kata iblis. Iblis tidak melihat bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Yang iblis lihat adalah Adam. Anak zaman kapan itu kan gitu ya. Kalau ngomong itu, kenapa saya harus ikut sama Adam kan gitu. Nah itu tadi. Jadi kadang cahaya yang sudah diberikan sama Allah ribuan tahun sekalipun, sekali memandang bukan Allah bisa terbelakang. Itu yang mengerikannya seperti itu. Tipis sekali. Makanya harus dijaga betul dengan apa? Zikrullah. Zikrullah itu begini.
ingat Allah. Kalau bahasa ingat itu hakikatnya masih jauh. Masih jauh. Karena ingat, saya sama Bang Bijay ini sudah tidak ada zikir. Kenapa? Karena sudah di hadapan kan gitu. Iya. Masa saya ingat Bang Bijay nih. Dan sudah tidak ada hukum goib ya. Tapi kalau misalkan saya ada di rumah, Bang Bijay ada di rumahnya, saya keingetan Bang Bijay. Nah itu namanya zikir. Nah itu. Kalau sudah bersama, itu namanya bersama dengan Allah. Puncak dari zikir itu Allah, bersama dengan Allah. Soal sudah tidak zikir lagi, yang sudah tidak zikir lagi karena sudah bersama dengan Allah. Tujuannya sampai ke arah sana. Artinya kita itu ya sampai seperti itu harusnya. Tapi suatu saat pasti akan ghaflah lagi, akan lalai. Kita lupa sedang bersama dengan Allah. Padahal kita itu tidak bisa yang namanya lepas dari Allah, walaupun sedetik. Tidak bisa. Fikuli waktin wahid itu kan Allah selalu ada. Kalau kemudian kita merasa tidak ada Allah itu gimana? Iya. Kan Makanya saya sendiri kurang sependapat bahwa dengan persepsi bahwa Allah itu menghijab kita gitu. Kalau saya lebih condong bahwa kitalah yang menghijab diri kita dari Allah itu sendiri. Allah itu kan wal zahir wal batin. Allah itu maha jelas. Allah juga maha tersembunyi. Artinya Allah itu tidak bisa dihijab. Kalau misalkan Allah itu dihijab, maka hijab itu pasti lebih besar dan itu nggak mungkin, karena Allah maha besar dan tidak bisa dihijab oleh siapapun dan apapun. Maka sebetulnya yang harus dibuka adalah hijab-hijab kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Hijab-hijab kita itu tadi nafsu kita. Takholilah jawabannya, sehingga hijab-hijab tadi akan terbuka. Hijab-hijab ini menuju kepada Allah juga itu sampai ribuan jumlahnya. Makanya harus ayo terus sehingga tidak ada hijab lagi antara kita dengan Allah. Allah sudah tidak ada hijab lagi antara diri kita dengan Allah. Kita melakukan apapun itu ya atas dasar Allah semua. Nggak ada yang tidak atas dasar Allah. Pikiran-pikiran buruk itu nggak ada, niatan-niatan buruk itu nggak ada. Kenapa? Karena Allah sudah membersamai kita. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka disitulah kau melihat wajah Allah. Aina tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Orang Wahabi menganggap wajah Allah itu wajah. Maka Fisik ya. mereka ini alirannya disebut dengan mujassimah, bahwa Allah itu memiliki jisim, jasad. Padahal yang disebut dengan Allah menyampaikan tentang wajah, menyampaikan tentang tangan, bukan berarti Allah punya tangan, punya Bahkan wajah. kursinya Allah. Bukan kursi. Aduh, Allah itu ya nggak ada kursi. Kalau ada kursi berarti kursinya lebih besar. Lebih dari besar. Allah. Kan konyol juga. Maka ayat-ayat yang semacam itu harus ditafsir, ditakwil kan. Bedah lagi apa maksudnya? Karena manusia itu kan rahasia, dan bahasa yang paling mudah untuk dicerna oleh manusia, bahasa manusia. Betul. Wajah, tangan gitu kan, Supaya bisa diimplementasikan, turun dari atas ke bawah gitu kan. Sepertiga malam itu Allah turun. Allah nggak kemana-mana, Allah tidak di mana-mana kan gitu. Kenapa? Karena Allah bertempat. Kalau misalkan Allah bertempat, maka tempat itu lebih besar, dan itu mustahil bagi Allah. Seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah. Sebetulnya waktu yang sangat singkat ini sangat tidak cukup untuk mengkaji sebuah keilmuan dari konsep taholi itu sendiri ya. Cuman karena ya waktu tentunya. Tapi insya Allah nanti di season-season selanjutnya kita akan terus menggali, dan tentunya kritik dan saran silakan masukkan ke kolom komentar sehingga kita bisa introspeksi diri, dan kita akan coba menjawab kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan taholi itu sendiri. Jadi di akhir season ini, Kang Bana, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat Saung Langit untuk konsep taholi ini sendiri? Setelah kita memahami ini sebetulnya adalah jawaban bagi kita semuanya.
bahwa segala macam problematika di dalam dunia ini itu karena kita tidak takholi. Maka bersihkan dulu diri kita. Semua yang terjadi di dalam diri kita itu nyatanya kadang-kadang bukan ujian, tapi itu adalah azab. Ketika itu adalah azab, maka yang harus dibutuhkan adalah istighfar, membersihkan dari itu semuanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah sudah mengampuni kita, maka semuanya akan dijawab oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa dijawab oleh Allah? Semua permasalahan itu yang memberi Allah, yang bertanya adalah Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Allah akan menjawabnya, Allah akan berikan solusi. Baru dulu kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi kita ini karena jauh saja dengan Allah. Makanya orang-orang yang sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada kekhawatiran sama sekali. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu nggak ada ketakutan sama sekali. Problem apapun yang muncul di hadapannya, dia hadapi dengan tersenyum. Sebetulnya seperti itu takhalli itu. Maka ini adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Bersihkan dirimu, sucikan dirimu, maka akan bersama dengan Tuhanmu. Ketika kita sudah bersama dengan Tuhan kita, maka seluruhnya akan menjadi indah. Alhamdulillah sahabat Saung Langit, itu tadi pesan dari Kang Bana untuk sahabat-sahabat Saung Langit. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan bagi jiwa kita dan manfaat khususnya untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan manfaat juga untuk sahabat-sahabat Saung Langit yang menonton konten ini. Doakan saya khususnya, kami sahabat Saung Langit yang di sini bisa tetap istiqomah dalam mensiarkan agama Allah. Allah alam bisawab. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilegur.